Pernah tidak kamu merasa uang 100.000 rupiah dulu terasa banyak, tetapi sekarang rasanya cepat sekali habis? Dulu, dengan uang 100.000 rupiah, kita bisa pulang membawa banyak barang dari pasar. Sekarang, uang yang sama seringkali hanya cukup untuk beberapa kebutuhan saja. Lalu muncul pertanyaan, apakah kita yang semakin boros? Atau memang nilai uang kita yang berubah? Jawabannya, bisa jadi keduanya. Tetapi ada satu faktor yang hampir selalu berperan, yaitu inflasi. Inflasi adalah sesuatu yang memengaruhi kehidupan kita setiap hari. Saat membeli makanan, saat membayar listrik, saat mengisi bahan bakar, bahkan saat menabung. Sayangnya, banyak orang mendengar kata inflasi tetapi tidak benar-benar memahami bagaimana cara kerjanya. Padahal, memahami inflasi adalah salah satu pengetahuan keuangan paling penting. Karena tanpa memahami inflasi, kita bisa salah mengambil keputusan tentang uang. Di video ini, kita akan membahas inflasi dengan bahasa sederhana, tanpa istilah ekonomi yang rumit. Kita akan melihat bagaimana inflasi terjadi, mengapa harga naik, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana cara melindungi keuangan kita dari dampaknya. Apa itu inflasi? Mari mulai dari dasar. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Artinya, bukan hanya satu atau dua barang yang naik, tetapi banyak barang dan jasa mengalami kenaikan harga. Misalnya, tahun lalu harga nasi goreng Rp15.000, tahun ini menjadi Rp17.000, harga telur naik, harga minyak goreng naik, biaya transportasi naik, biaya sekolah naik. Ketika hal seperti ini terjadi secara luas, itulah yang disebut inflasi. Sederhananya, inflasi membuat daya beli uang menurun. Uang yang sama, membeli barang yang lebih sedikit. Contoh paling sederhana, bayangkan ada sebuah desa kecil. Di desa itu hanya ada 10 orang dan total uang yang beredar adalah 1 juta rupiah karena jumlah uang dan barang seimbang. Harga-harga relatif stabil, lalu suatu hari setiap orang diberi tambahan 1 juta rupiah. Sekarang uang yang beredar menjadi 11 juta rupiah. Tetapi jumlah barang tetap sama. Jumlah beras tetap, jumlah ayam tetap, jumlah sayur tetap. Apa yang terjadi? Semua orang memiliki uang lebih banyak, tetapi barang tidak bertambah. Akibatnya, orang mulai berebut barang yang jumlahnya terbatas. Penjual melihat permintaan meningkat dan akhirnya menaikkan harga. Inilah salah satu mekanisme dasar inflasi. Terlalu banyak uang mengejar terlalu sedikit barang. Kenapa inflasi bisa terjadi? Ada banyak penyebab inflasi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Permintaan meningkat. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan masyarakat biasanya meningkat. Orang mulai membeli lebih banyak barang, lebih banyak makan di luar, lebih banyak berbelanja, lebih banyak bepergian. Jika permintaan naik lebih cepat daripada kemampuan produksi, harga akan naik. 2. Biaya produksi naik. Bayangkan kamu memiliki usaha bakso, harga daging naik, harga gas naik, biaya listrik naik, biaya transportasi naik. Karena biaya usaha meningkat, kamu terpaksa menaikkan harga bakso. Fenomena ini disebut cost push inflation atau inflasi yang didorong kenaikan biaya produksi. 3. Gangguan pasokan. Kadang inflasi tidak terjadi karena orang punya lebih banyak uang, tetapi karena barang menjadi langka. Misalnya, gagal panen, banjir, kekeringan, atau gangguan distribusi. Ketika stok berkurang, harga cenderung naik. 4. Nilai tukar melemah. Indonesia masih mengimpor banyak barang. Ketika nilai rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor meningkat.
bahan baku menjadi lebih mahal. Akibatnya, harga barang di dalam negeri ikut naik. Apakah inflasi selalu buruk? Menariknya, jawabannya tidak. Inflasi yang rendah dan terkendali justru dianggap normal, bahkan sehat bagi ekonomi. Kenapa? Karena inflasi ringan biasanya menunjukkan aktivitas ekonomi berjalan, orang berbelanja, perusahaan berproduksi, lapangan kerja tersedia. Masalah muncul ketika inflasi terlalu tinggi atau terlalu cepat karena masyarakat sulit menyesuaikan pendapatan mereka. Siapa yang paling terkena dampak inflasi? Kelompok pertama adalah orang yang hanya mengandalkan tabungan tunai. Misalnya, seseorang menyimpan 100 juta rupiah di rumah selama 10 tahun. Nilai nominalnya tetap 100 juta, tetapi kemampuan belinya turun karena harga barang terus naik. Kelompok kedua adalah pegawai dengan kenaikan gaji yang lebih lambat dibanding inflasi. Jika gaji naik 2%, tetapi harga-harga naik 5%, sebenarnya daya beli menurun, meski secara nominal gaji bertambah. Kelompok ketiga adalah pensiunan yang hidup dari penghasilan tetap karena pengeluaran terus naik, sementara pemasukan tidak bertambah. Siapa yang bisa diuntungkan? Pemilik aset, misalnya tanah, rumah, bisnis, saham. Ketika inflasi terjadi, nilai aset sering ikut naik dalam jangka panjang. Tentu tidak selalu dan tidak semua aset. Tetapi banyak aset produktif mampu mengikuti atau bahkan mengalahkan inflasi. Karena itu, orang kaya sering fokus memiliki aset, bukan hanya menyimpan uang tunai. Bahaya inflasi tinggi. Sekarang bayangkan harga naik bukan 5%, tetapi 50% atau 100%. Masyarakat mulai panik. Orang buru-buru membelanjakan uangnya karena besok nilainya bisa lebih rendah. Perusahaan kesulitan menentukan harga, investasi menurun, ekonomi menjadi tidak stabil. Dalam kasus ekstrem, terjadi hyperinflation di mana harga bisa naik sangat cepat dalam waktu singkat. Uang kehilangan fungsi sebagai penyimpan nilai. Mengapa bank sentral menaikkan suku bunga? Saat inflasi terlalu tinggi, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga. Tujuannya sederhana, membuat masyarakat lebih banyak menabung dan lebih sedikit berbelanja. Ketika konsumsi melambat, tekanan harga bisa berkurang. Karena itu, setiap kali ada berita kenaikan suku bunga, seringkali alasannya adalah mengendalikan inflasi. Bagaimana melindungi diri dari inflasi? Pertama, terus meningkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan karena biaya hidup hampir pasti akan naik. Pendapatan juga harus berkembang. Kedua, hindari menyimpan seluruh kekayaan dalam bentuk uang tunai. Pelajari aset yang sesuai dengan profil risiko karena aset produktif memiliki peluang menjaga nilai kekayaan dari inflasi. Ketiga, buat anggaran keuangan. Orang yang tidak mencatat pengeluaran sering tidak menyadari dampak inflasi terhadap hidupnya. Keempat, miliki dana darurat. Karena saat harga naik, tiba-tiba kita memiliki bantalan keuangan. Pada akhirnya, inflasi adalah bagian dari kehidupan ekonomi modern. Kita mungkin tidak bisa menghentikannya, tetapi kita bisa memahaminya. Karena saat memahami inflasi, kita mulai sadar bahwa menyimpan uang saja tidak selalu cukup. Kita mulai memahami pentingnya meningkatkan pendapatan, mengelola pengeluaran, dan membangun aset. Ingat, yang membuat banyak orang tertinggal bukan karena mereka tidak bekerja keras, tetapi karena mereka tidak menyadari bahwa nilai uang terus berubah. Jadi, lain kali ketika kamu mendengar berita tentang inflasi,
Jangan langsung menganggap itu hanya urusan para ekonom, karena sebenarnya inflasi memengaruhi isi dompet kita semua. Dan semakin cepat kita memahaminya, semakin baik keputusan keuangan yang bisa kita ambil untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada teman-teman, dan subscribe untuk konten bisnis dan ekonomi sederhana lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.